Hai Miss Eni. Mister, Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Cuman lagi Nah, agak bingung nih. Bu Seni, guru apa sih? Saya guru matematika, Mister, Di di SMA PB Sudirman 2 Bekasi. oh, kelas berapa ya? Kelas 10. Oh, kelas Bet- 10. iya, Kelas 10. kebetulan kurikulum Merdeka juga. Oh, udah nih, mulai menerapkan kurikulum Merdeka ya di sana ya? Iya, betul. Hmm. Ngomong-ngomong, Mm-mm. saya pengen tahu nih apa keadaan apa eh, mungkin masalah yang dihadapi ketika apa mengajar matematika di sana gitu ya di SMA PB Iya, Sudirman Bekasi. Ngomong-ngomong anaknya gimana di sana? anaknya ya begitu, Mister. Sekarang saya agak bingung nih. Mungkin karena dari SMP mereka pandemi gitu ya, jadi kayaknya kemampuan matematika dasarnya kurang gitu deh. Oh, yang kemampuan matematika dasar itu yang apa aja itu? Yang bagian Eh, apa aja itu? Misalnya kayak kalau di matematika itu seperti memfaktorkan gitu kan. Itu kan Mm-mm. sebetulnya dasar ya, dari Nah, SMP harusnya sudah bisa, tapi banyak anak-anak yang kayaknya kurang terasah gitu. Sedangkan di SMA itu kan penerapannya sudah ke beberapa materi gitu ya, itu tuh harus sudah bisa gitu. kalau perkalian pembagian 10 itu mereka gimana tuh? Nah, termasuk itu, Mister. Jadi ada beberapa anak yang memang kalau saya tanya perkalian aja mereka kayaknya kesulitan gitu. Mikirnya tuh agak lama gitu. Iya ya. Apa ini pengaruh dari mereka pandemi, sekolah di rumah, jadinya mereka kurang terasah gitu kemampuan dasarnya. Iya, anu ya kali ya ketika pandemi nggak belajarnya nggak efektif apa gimana ya apa eh, sampai nggak seperti itu ngafalinya nggak bisa nggak hafal kira-kira kenapa apa kurang perhatian ya sekolahnya atau anaknya ya. Iya, mungkin bisa jadi seperti itu. Mungkin kalau beberapa sekolah kan ada anak-anak kita tuh dari swasta dan dari negeri ya, Mister. Hmm. Mungkin pada saat pandemi ada yang terlayani dengan baik gitu di pembelajarannya, ada yang enggak. Meskipun di sekolahnya terlayani dengan baik, belum tentu juga kan anak-anaknya menyimak dengan baik gitu pembelajaran secara online itu gitu. Jadi Iya, mungkin masalahnya ya bisa dari guru, bisa juga dari si siswanya sendiri. iya, 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 memang seperti itu ya. Anak-anak Mm-mm. mungkin yang dihadapi juga enggak hanya di SMA PB Sudirman 2 ya, mungkin di tempat lain kalau memang penyebabnya itu mungkin sama sama saja kali ya, seperti itu kali ya. Iya, betul. Kita kan pandemi tidak di Sudirman 2 aja ya, Mister ya. Iya. Di Indonesia semuanya juga pandemi. Dan pembelajaran juga mungkin hanya beberapa sekolah yang bagus saja yang memang kualitas pembelajaran saat pandemi itu terlayani dengan baik gitu. Kalau ini kira-kira berapa persen misalnya kalau yang misal kemampuan dasar matematikanya kurang itu seberapa banyak mereka itu sebenarnya? Seberapa banyak ya? Mungkin bisa sampai 50%, Mister Oh, ya. lebih banget Banyak ya. juga, iya. Jadi saya agak bingung nih gimana ya caranya supaya anak-anak itu kemampuan dasarnya meningkat gitu. Sampai segitu banyak ya. Iya, sedangkan kita sebagai guru SMA ya eh, mungkin terkait sama materi juga nanti kalau kita mengulang pelajaran yang waktu SMP malah memakan waktu yang lebih lama gitu. Kalau pembelajarannya di kelas gitu ya, di kelas biasa. Jadi apa kalau di kelas biasa kayaknya nggak mungkin untuk melakukan pembelajaran yang dasar itu nggak mungkin ya di sini ya. Ya, sepertinya sih nggak mungkin. Karena nanti kasihan juga anak-anak yang lain yang memang sudah bisa jadinya malah tidak terlayani juga kan gitu. Saya rasa sih mungkin harus melakukan pembelajaran di luar jam pelajaran mungkin ya. Oh iya ya. Kalau menurut misalnya bagaimana itu mengatasi kalau pembelajaran di luar jam pelajaran seperti apa itu?
Mungkin dari anak-anak yang memang kurang tadi, saya harus memilih dulu ya anak-anaknya yang mana saja yang betul-betul kemampuan dasarnya kurang. Kemudian nanti bisa saya berikan tambahan di luar jam pelajaran, misalnya sepulang sekolah mungkin diberikan latihannya khusus untuk kemampuan dasar saja, seperti memfaktorkan, perkalian, gitu, pembagian. Mungkin Gitu ya. seperti itu. Itu kalau satu kelas 10 ada berapa kelas itu misalnya? Kalau di kita ada 5 kelas, Mister. Kalau misalnya kan kalau 50% itu kan juga banyak gitu ya. Terus Iya, betul. kira-kira rencananya bagaimana itu? Kalau ada 50% kan cukup lumayan itu. Cukup Untuk lumayan. mengefektifkan waktunya bagaimana itu ya? Mungkin dari 50% itu harus saya bagi lagi, Kak, mungkin ya. Jadi dipilih betul-betul mana yang memang membutuhkan bimbingan langsung, dengan yang mungkin hanya cukup kita berikan latihan saja di rumah, sebagai penugasan gitu, supaya mereka berlatih sendiri. Nah, pembimbingan langsung baru kita berikan, pembelajaran secara langsung gitu, yang kurang banget gitu. Iya, iya. Itu Mungkin perlu seperti itu. nggak misal diperlukan kalau anak-anak kan perlu coret-coretan itu ya. Jadi kalau Mhm. hanya apa pelajaran yang kita kasih terus kita diemin juga kadang hilang gitu ya. Betul, betul. Kira-kira Drill apa ya, itu? Mister Nah, ya. nah Mungkin itu. dikasih ini juga latihan-latihan soal drillnya, maksudnya apa? Melalui modul ya? Oh ya, 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 ya. Melalui modul, mereka dikasih modul. Mungkin ada yang bisa secara mandiri, mungkin ada yang bisa kita bimbing langsung juga gitu. Jadi ini ya. Jadi apa namanya dengan melihat banyaknya kekurangan dari segi matematika kelas 10-nya mungkin karena pandemi tadi apa yang disampaikan Miseni tadi akan diberikan tindak lanjutnya ya seperti itu ya apa Iya, namanya berikan jam tambahan tapi di luar kelas di kalau luar, tidak ada betul di gitu. luar kelas kalau enggak kalau di luar kalau di dalam kelas kan tidak mungkin karena Iya, kasihan sepertinya nggak lain gitu mungkin. ya tadi Miseni seperti Betul, itu. betul. Jadi Nanti berikan juga materi yang meskipun di kurikulum Merdeka sekarang tidak ada target, tapi kan tetap materi tetap harus tersampaikan ya, Mister ya. iya, iya, Nggak iya. bisa kita mengabaikan hal itu. Oke, luar biasa Miss Eni. Jadi kedepannya yang akan direncanakan Miss Eni seperti itu ya, biar target anak-anak mampu apa namanya menguasai matematika dasar kemampuan dasar dengan baik gitu kan dan belajar matematika dengan baik itu yang akan dilakukan Miss Eni. Betul. Misalnya ya. Baik. Rencananya sih, yaitu tadi yang pertama saya akan memilih dulu ya, siswa yang betul-betul mana yang butuh pembimbingan langsung, mana yang bisa hanya diberikan modul saja untuk latihan gitu. Kemudian untuk yang pembimbingan langsung mungkin akan saya berikan kelas tambahan di sepulang sekolah gitu. Oke, Miss Eni. Good idea. Luar biasa. Mudah-mudahan Mudah-mudahan bisa tujuan saya tercapai ya, Mister. betul. Anak-anak bisa memenuhi gitu Ya, kemampuan dasarnya, bisa untuk belajar lagi kemampuan matematika yang lainnya. betul, betul. Saya yakin kalau itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, apalagi gurunya sabar gitu kak, kayak Miss Eni gitu kan ya. Oh ya, insya Allah mudah-mudahan semua siswanya jadi bagus-bagus semua. Mudah-mudahan. Baik, Terima kasih, Mister, terima kasih pencerahannya. Miss Eni. Dengan Ya, kita terima kasih. ngobrol, saya Ayo. jadi ini nih punya ide. Baik, terima kasih Miss Eni. Terima See you. kasih, Mister. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Mari kita applause dulu ya, Bu Seni dan Pak Gino. Kita semuanya applause. Ya, Semuanya. luar biasa nih. Pak Gino telah berlatih menjadi coach dan Ibu Seni berlatih menjadi coachee ya. Tadi berdasarkan pantauan yang saya lihat, kan kita ada 4 poin ya dari refleksi diri terhadap simulasi coaching ini. Yang pertama, apakah yang sudah berjalan baik selama percakapan. Nah, percakapan menurut saya ini sudah berjalan baik antara coach dan coach itu sudah seperti mitra gitu ya. Jadi posisinya itu sejajar. Jadi Pak Wagino sebagai coach itu tidak seperti atasan coach gitu, tapi sebagai mitra gitu.
Nah kan memang prinsip dalam coaching itu yang pertama kemitraan dulu ya gitu. Nah karena dengan adanya kemitraan ini maka hubungannya menjadi dalam coaching tadi hubungannya cair gitu, tidak terlalu kaku gitu. Dan memang coaching yang tidak terlalu kaku menggunakan bahasa sehari-hari ya tadi seperti Mister Wagino nanya dulu apa kabar nih gitu. Seperti itu. Jadi di awal dengan hal-hal yang cair dulu gitu sehingga bisa menggali pertanyaan-pertanyaan dari penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Bu Seni. Bu Seni juga menjawabnya sangat sistematis ya, sesuai dengan alur Tirta. Jadi menjelaskan tentang identifikasi apa masalah yang dihadapi, kemudian dan Bu Seni sendiri dengan bantuan tadi pertanyaan-pertanyaan pemantik dari Pak Wagino tuh akhirnya coach berhasil menemukan sendiri apa solusi dan ide yang akan dilakukan gitu. Tadi seperti saya bertanya kan, Pak Wagino tadi saya dengar bertanya berapa persen gitu ya, berapa persen tingkat kemampuan anak tadi ya. Ini jawab 50% gitu. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan ya? Sebenarnya alur tirtanya sudah terlihat, sudah lengkap ya sampai pada ada rencana ya Bu Seni ya. Rencana, kemudian ada solusi gitu. Cuman paling di awal Pak Wagino di awal, pas ketika mengajukan pertanyaan di awal itu agak ragu-ragu tuh yang nanya. Jadi bagaimana nih masalah anak-anak gitu. Jadi langsung nanya masalah anak-anak. Gitu. Kalau yang dicontoh itu coachnya nanya, jadi kita mau membicarakan masalah apa nih gitu. Terus nanti coachnya yang jawab, itu saya mau membicarakan masalah kemampuan anak-anak nih gitu dalam mata pelajaran matematika gitu. Seperti itu aja sih. Selebihnya udah lengkap sampai bagian tanggung jawab ya, Pak ya, yang tahap terakhir. Kemudian tentang kondisi present atau kehadiran penuh, apa yang dilakukan untuk agar kita dapat dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Ya tadi kita sudah melakukan ya, berdoa agar kita mindfulness kita, kehadiran kita penuh ya di dalam sesi coaching ini gitu. Jadi mungkin karena sudah berdoa jadinya mengalir saja gitu sesi coaching antara Pak Wagino dan Bu Seni. Mengalir tanpa direncanakan tuh mengalir aja gitu. Pak Wagino pertanyaannya sangat menggali. Bu Seni juga penjelasannya tuh luar biasa seperti orang yang sudah menyiapkan jawaban padahal itu nggak disiapkan ya Bu Seni ya. Kemudian paling apa yang mesti kita lakukan untuk memperbaiki ya, mungkin kita latihan yang banyak kali ya Bu ya. Jadi dari sesi coaching Bu Seni dan Pak Wagino ini saya juga jadi belajar nih. Oh berarti saya nanti harus tadi Pak Wagino nanya berapa persen gitu ya. Nah itu juga mengingatkan saya, oh berarti saya nanti nanya dari angka 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa gitu ya masalah yang terjadi. Luar biasa deh, tepuk tangan buat Bu Seni dan Pak Wagino. Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam Bu Seni. Apa kabar Selamat Bu malam Yus? Bu Seni. Selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Baik saya nih. Sehat ya? Kabar saya baik Bu Seni hari ini. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Gimana Bu Yus hari ini? Pertemuan kita akan membicarakan apa nih ya? Iya nih Bu Seni, saya ingin membicarakan sesuatu nih dengan Bu Seni terkait dengan penanganan murid di sekolah Bu Seni, di bidang kesiswaan nih Bu Seni. Oh, tentang kesiswaan ya Bu Yus. Iya Bu Seni. Ada apa tuh Bu Yus dengan kesiswaan di sekolahnya Bu Yus? Bu Yus itu SMA-nya, sekolahnya di mana ya Bu Yus? Sekolah saya di SMK Negeri 11 itu di
bagian selatan ya di Kabupaten Bekasi. Jadi dia wilayah sekolah saya itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor. Oh, iya iya Gitu. iya. SMK ya Bu Yus ya. Iya. Berarti banyak Jadi Sunda-Sundanya gitu ya. Campur lah ya. ya, Bekasi yang ada ya. Bisa ini, halo? Halo, halo. Agak putus-putus nih, maaf Bu Yus. Iya, Iya, jadi gimana iya Bu sama Yus? yang bisa ini. Jadi Gimana kesiswaannya iya, di sana? iya nih Bu Seni, saya ingin cerita nih Bu Seni. Jadi Iya, di sekolah itu, ini kan anak-anak kan SMK ya Bu ya. iya. Jadi mereka sedang masa remaja mencari jati diri gitu. Nah memang ini kita kan sedang menerapkan budaya positif ya Bu Seni ya. Menerapkan budaya positif. Budaya positif ya. Jadi Budaya setiap positif kali seperti ada, apa? ya budaya positif seperti misalnya kami ada salam sambut tuh tiap pagi Bu Seni. Ada salam sambut, kemudian ada kegiatan 4J. 4J itu 4 di itu sekolah apa kami Bu? namanya 4J itu Jumat Sehat, Julita, Jumat Literasi, kemudian Jumroh, Jumat Rohani, dan Jumsih, Jumat Bersih. Wah, Nah, keren ya. Ada 4 jum. Ya, terus 4J, bagaimana? iya 4 Jum. 4 jum. Nah, cuma Bagaimana? ini saya ada kendala nih, ada kendala nih Bu Seni. Bagaimana menumbuhkan motivasi internal gitu dari murid bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan penerapannya itu sebenarnya ya untuk masa depan mereka gitu. Jadi kadang-kala tuh ya tingkat kesadarannya masih kurang Bu Seni gitu. Oh, Jadi gitu. anak-anak iya. Jadi Kira-kira anak-anak harus ya Bu. bagaimana Bu? Bagaimana Ya, Bu? jadi anak-anak harus ya. Jadi anak-anak harus dipantau, harus diperhatikan terus. Kalau misalnya tidak di absen itu jumsihnya itu kurang berjalan baik itu. Jadi kurang kesadaran kurang Bu. kesadaran, kurang disiplin Iya. ya Bu ya. Kira-kira Bu ada Iya, betul Bu. Iya. Kira-kira tingkat disiplinnya itu kalau dari 1 sampai 10 itu mereka itu di tingkat berapa Bu? Ya, kalau menurut saya di tingkat 5 Bu. Oh, masih 5 rendah ya. sepertinya ya. Masih rendah. Iya, betul. Ah. Betul, karena itulah memang Bu seperti Yus, itu Bu kendalanya. Bu Yus, menurut Bu Yus, apa yang menyebabkan siswa-siswa di sana seperti itu? Jadi kan kita ini baru saja menghadapi masa pandemi COVID ya Bu ya. Iya, betul. Selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu pembelajaran itu berlangsung daring seperti itu. Jadi aktivitas itu yang sekarang ini sedang dilakukan itu baru dimulai kembali gitu Bu. Jadi mungkin juga anak-anak apakah merasa sedang masa penyesuaian atau mungkin merasa kaget dengan aktivitas yang kembali gitu. Karena memang anak-anak selama hampir 2 tahun kan pandemi jadi daring gitu, tidak melakukan aktivitas secara luring gitu Bu. Iya, jadi menyebabkan anak-anak mager gitu ya Bu ya, malas bergerak sehingga kurang disiplin juga itu ya. Iya betul Bu. Iya, menurut Ibu nih kekuatan apa yang bisa Ibu lakukan untuk menyemangati anak-anak seperti itu? Nah, kekuatan yang kami sedang upayakan ini adalah terus-menerus melakukan pembiasaan gitu sehari-hari. Misalnya anak-anak tidak hanya pada kegiatan 4J itu saja untuk menjaga kebersihan, tapi sehari-hari kegiatan-kegiatan yang sudah mereka susun sendiri, misalnya pembagian jadwal piket itu diupayakan dilakukan maksimal karena memang kan dalam budaya positif ini anak-anak juga sudah diajarkan membuat keyakinan kelas dan mereka sendiri juga meyakini di dalam kelasnya untuk nilai-nilai tentang
kebersihan gitu Bu. Nah, jadi memang kami berupaya agar mengingatkan kembali kepada anak-anak tentang keyakinan yang sudah mereka buat di kelasnya dan menanyakan kembali komitmennya seperti itu Bu. Jadi begitu ya strateginya ya, Iya kira-kira. Bu. Ukurannya apa tuh Bu Yus? Keberhasilan bisa membuat anak-anak semangat lagi. Ukuran keberhasilannya apa? Ya baik Bu. Keberhasilannya untuk menilai anak-anak bahwa mereka sudah semangat lagi itu nanti ketika ada kegiatan-kegiatan di 4J tersebut, itu checklist daftar hadirnya itu semakin baik. Misalnya tadinya yang hanya setengah kelas yang datang terlibat, tapi sekarang semua kelas datang pagi-pagi untuk kerja bakti, menjaga dan membersihkan lingkungan sekolah. Nah itu dilihat dari daftar checklist Bu kehadirannya. Kemudian juga dari observasi Bu, hasil observasi pengamatan tentang kebersihan ruangan dan lingkungan kelas, apakah ada peningkatan dari sebelumnya, seperti itu Bu kira-kira Bu. Kira-kira Bu Yustika akan melakukan ini sendiri apa ada orang lain yang membantu Bu? Nah, tentu saja hal ini tidak bisa saya lakukan sendiri Bu, karena budaya positif membutuhkan peran serta dari seluruh warga sekolah. Nah, jadi dalam perencanaan ini saya akan bekerja sama tentunya dengan seluruh guru, seluruh siswa, dan seluruh tata usaha. Terutama kalau pada guru itu di bagian wali kelas, kemudian di bagian tim kesiswaan, dan juga guru piket, seperti itu Bu. Nah, iya, berarti Bu Yustika sudah ada solusi ya untuk menanggulangi kekurang disiplinan siswa dalam kegiatan budaya positifnya ya Bu ya. Ya Bu, betul sekali Bu. Baik Bu Yustika, alhamdulillah ya. Nanti mungkin untuk kegiatan tindak lanjutnya setelah kita membicarakan hal ini, mungkin 1 bulan atau 2 bulan mendatang kita lihat perkembangannya ya Bu Yus ya. Ya Nanti Bu, baik kita Bu. Ya. bicarakan Nanti lagi kita tindak lanjutnya seperti apa gitu ya. nanti kita ngobrol lagi ya Bu Seni ya. Iya, ngobrol lagi kita nanti perkembangannya bagaimana supaya kita tahu gitu ya. Iya nih. Curhat nanti saya Bu Seni ya. Curhat gak apa-apa, Curhat sering-sering. lagi. Iya. Baik Bu. Oke. Terima kasih ya Bu Seni ya. Kalau gitu Sama-sama saya Bu izin dulu Yus. ya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum Bu Seni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya, kucing, gak usah tegang santai aja. Ya apa namanya, loncat-loncat. Kalau misalnya tadi seperti apa namanya, bersama sudah urutannya udah pas ya, maksudnya dari tier kita gitu ya, jadi sudah tujuannya jelas di awal gitu kan, apa terus digali tadi udah ikut sampai identifikasi sampai tanggung apa namanya, tanggung jawabnya sudah muncul. Kan ada beberapa yang perlu kita sampaikan ya Mbak ini ya. Mungkin ya di awal juga ya sedikit ada kaku ya. sedikit. Itu pertama. Yang kedua identifikasinya mungkin didalemin sedikit ya Bu. Mungkin kurang ya. Jadi menceritakan tentang itu ya Pak siswaannya. Mungkin misal Ibu Yus itu sebagai apa gitu tadi seperti oh ini, iya ya, betul. Ibu itu sebagai apa sih ini tadi? Iya. Apa namanya? Kalau mungkin melengkapi ya bisa saja nanti kalau beli apa namanya kelewat kan si coachnya bisa nambah sendiri ya. Saya sebagai ini misal seperti itu. Itu yang kurang mendalam ya. Identifikasinya karena memang untuk mendapatkan keputusan yang tepat itu dalam coaching itu kan biasanya identifikasinya yang harus apa banyak itu ya. Dari banyak segi ya, di mana, siapa, kemana, ngapain, posisinya apa dan sebagainya, nanti akan mendapatkan apa namanya keputusan yang tepat pada saat tindak lanjutnya. Gitu. Terus, tapi secara umum luar biasa semuanya luar biasa.
Maaf ya Bu ya, ini cuma ini. Gak apa-apa, Mister. Buyus, Kan harus banyak berlatih kita. kalau bersandiwara gitu kadang itu juga ya gimana gitu. Betul. Ya, ini kalau saya lihat Buyus ini kayak memposisikan diri kayak ini Bu Seni kayak apa namanya pembinanya, terus Buyus tuh kayak itunya apa yang diawasi banget gitu. Jadi suaranya juga berubah. Ya, Kayak gitu ya. jadi suaranya agak berubah ya. Misalnya apa namanya itu kayak pengawasnya gitu kan, pengawas dari dinas mana gitu kan, ini dia suaranya agak. Nah itu ya yang nggak boleh ya. Harus sama ya posisinya sebenarnya ya. Arah saja gitu ya. Ya udah. Itu saja, tapi secara umum luar biasa semuanya. Ini apa namanya, dua-duanya juga bagus. Bu Yus juga sangat luar biasa gitu kan, dalam menjawab, menyampaikan, terus apa keputusan-keputusan sampai akhirnya tadi juga sangat luar biasa. Itu saja. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sip, oke. Halo Pak Wagino, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu Yus. Sehat Bu Yus? Sehat Pak. Alhamdulillah ini sehat banget, alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Saya juga sehat nih di sini Pak. Gimana Pak kabarnya di sekolah? Bapak mengajar di SMA Sudirman ya Pak ya? Iya Bu, betul. Saya ngajar di SMA Sudirman Bekasi. Di ini. Ajar apa Taruma Pak? Jaya Bu, Taruma Jaya. Atau pelajaran apa? Matematika Bu. Mungkin pelajarannya nggak serem kali ya. Bagi sebagian orang. Oh iya. Ya Pak Wagino, nih hari ini kita mau membicarakan tentang hal apa nih Pak? Ini Bu Yus, jadi memang apa kesulitan yang saya hadapi mungkin berulang-ulang nih Bu Yus. Jadi ketika saya mengajar matematika itu ini anak-anak itu enggak atau kurang berminat dengan matematika itu sendiri gitu Bu Yus. Jadi mereka agak antipati gitu loh Bu Yus. Oh gitu Pak ya. Jadi anak-anak kurang berminat ya Pak ya. Kelihatannya seperti antipati ya Pak ya. Iya, sebagian seperti itu Bu Yus. Memang ada beberapa yang sangat berminat, tapi sebagian mayoritas lah gitu itu enggak menyukai mata pelajaran yang saya ini ajarkan gitu Bu Yus. Itu Bapak melihat hal itu dari indikasi apa Pak? Ada nggak ciri-cirinya gitu? Kan kelihatan saja Bu Yus, ketika mengajar dia agak melengos, agak kurang perhatian, matanya lihat kemana, gitu kan? Atau matanya ada sinar mata yang kurang pede kan kelihatan banget Bu Yus. Jadi iya betul. Ini kan ada ini. Dan yang kedua, kalau dari pandangan ya, kalau melihat kan kadang saya keliling juga itu ya. Itu ketika saya lihat itu ya kadang kalau latihan ya kosong, mati enggak? Emang nggak suka matematika ya? Kok Mister susah gitu Bu Yus. Iya, jadi jawabannya banyak yang bilang susah gitu Pak anak-anak ya Pak ya. Iya, itu Bapak ini ya Pak pernah bertanya nggak ke anak susahnya di mana gitu matematika gitu? Ya rata-rata jawabnya simpel, ya susah aja Mister. Itu satu. Yang kedua, saya nggak bisa hitung-hitungan Mister, ruwet. Nah, ngomong apa namanya, saya dulu memang suka sih Mister matematika, tapi ketika SMP gurunya nggak jelas, jadi nggak bisa deh matematika. Ya gitu los 3 tahun begitu. Jadi gitu Pak ya. Jadi memang identifikasinya anak-anak kurang minat gitu Pak ya, kurang bersemangat ya dalam pelajaran matematika. Nah mungkin Pak Wagino kendala apa lagi Pak yang Bapak temukan selain permasalahan minat gitu atau dasarnya tidak suka gitu, ada nggak Pak yang lain? Kemampuan Gus. Jadi kemampuan Pak ya. Mereka sendiri matematika itu ya saya katakan gawan bayi gitulah. Itu memang atau apa namanya kodrat alamnya mereka gitu. Memang kemampuan matematika mereka itu kurang gitu, sehingga ya saling berefek gitu ya. Mereka ketika kemampuan matematika kurang,
ya efeknya minatnya juga kurang seperti itu Yus. Jadi ya kita harus numbuhkan kompleks banyak hal itu gitu Yus. Berarti kodrat alam berpengaruh Pak ya terhadap kemampuan pelajaran matematika Pak ya? Iya, ya sangat Bu Yus, sangat ini. Jadi mereka itu punya ini fashion masing-masing lah, punya ini masing-masing. Jadi ya kalau secara umum ya emang ada matematikanya yang bagus, ada gitu kan ya. Ada yang bagus tapi nggak suka, ada juga gitu. Tapi ya di kelas saya itu ya rata-rata kurang suka gitu ya, dengan kemampuan yang kurang gitu ya. Nah kira-kira kalau di range angka nih Pak dari 1 sampai 10 ya, menurut Bapak minat mereka tuh terhadap matematika ada di angka berapa sih Pak gitu? Gini, kalau minat ya angka 6 lah. Oh angka 6 ya Pak ya? Iya. Berarti angka 6. Kalau Ya, dilihat angka 6 kriterianya seperti apa tuh Pak? Angka 6-nya bagaimana gitu maksudnya? Ini kalau saya ambil rata-rata Bu Yus. Jadi kalau yang enggak apa namanya enggak suka memang ya 40-an persen sampai 50% ya kurang 40-an persen lah. Dengan matematika itu enggak suka. Yang 60-an ya lumayan suka. Belum tentu bisa ya. Belum tentu bisa. Ya, bisa saja ini kriteria 6 itu suka tapi belum tentu bisa belum tentu suka. Itu yang masuk situ. Kalau yang pure bener pinter dan suka matematika ya paling 3. Enggak inilah 3 paling, enggak banyak-banyak gitu. Gitu Bu. Berarti masalahnya di minat Pak ya? Ya, minat dan kodratnya. Minat dan kodratnya. Kodrat anaknya, potensi anaknya. Itu memang bukan ke matematik gitu. Iya. Nah, selama ini nih Pak, ada nggak cara-cara yang sudah Bapak lakukan gitu untuk meningkatkan minat anak supaya termotivasi belajar matematika atau untuk meningkatkan kemampuannya gitu Pak? Ada nggak langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan gitu? Ya apa namanya Yus? Ya saya juga berusaha menekankan ke anak bagaimana anak itu menjadi apa namanya, yang pertama itu menyukai saya gitu. Jadi ini rencana sekaligus ya sedikit demi sedikit saya lakukan gitu. Jadi belum sampai tahap ini ya, sampai titik akhir ya. Ya rencana dan yang saya lakukan gitu, yang berusaha saya lakukan. Jadi pertama jangan sampai nggak suka sama gurunya, yang pertama banget gitu ya. Dan yang kedua kalau sudah senang sama saya, yang tadinya nggak suka matematika biarin saja gitu. Yang penting suka dulu sama saya. Terus ya. Berarti anak harus suka dulu nih ya Pak ya, menurut Bapak nih, agar suka sama Bapak, suka sama gurunya, jadi suka sama pelajarannya gitu Pak ya? Iya, ya yang saya inginkan seperti itu Bu. Itu kalau langkah konkretnya nih, kira-kira rencana Bapak apa yang Bapak lakukan gitu supaya anak tuh bisa menyukai Bapak dulu gitu Pak? Ya. Jadi kalau anak-anak itu kesan pertama ketemu saya serem, takut, gitu kan ya. Tapi ya saya akan bongkar itu. Pertama saya di kelas itu pengennya banyak bercanda lah sama mereka. Itu pertama banget, pembukaannya sambil senyum lah. Yang kedua, saya di awal itu pengennya banyak cerita. Cerita dulu sekitar 5 menit lah untuk mereka itu memperhatikan saya. Ya yang sering saya lakukan ya cerita yang mengandung pelajaran bagi mereka. Ya contoh cerita tentang Nabi zaman dulu, cerita tentang sirah-sirah zaman dulu. Jadi mereka sambil melihat sirah itu, sambil ketawa canda dan sambil ini gitu ya, sambil mengambil pelajaran dari semuanya begitu. Luar biasa. Ya. Itu rencana yang sangat luar biasa Pak Wagino ya. Nah kira-kira kapan nih Bapak mau melakukan rencana tersebut Pak? Rencananya gitu. Ya. Pelaksanaannya. Ya, yang akan saya lakukan ya setiap saya masuk pengennya seperti itu Bu Yus. Jadi dia mulai besok ini kan PTS nih, PTS ya akan segera kita mulai gitu, kita eksekusi. Yang saya siapkan juga pertama selain kalau pelajaran materi lah, insya Allah karena kita juga guru matematika sudah lama ya, kalau materi ya paling ini ya rencana sesuai dengan standar Kemendikbud ya. Dan kalau yang cerita kan butuh wawasan
di luar kita nih Bu Yus ya. Ya kita banyak baca lah dengan itu kan banyak syarah gitu, banyak cerita dan banyak hal gitu ya. Ya mungkin bukan hanya itu aja, pokoknya yang mereka menyenangkan gitu. Nah, baik Pak. Berarti akan dilaksanakan secepatnya Pak ya? Ya. Mungkin dalam minggu depan Pak ya? Ya. Terus Pak, kemudian apa Pak kriterianya keberhasilannya anak-anak ini meningkat gitu Pak, minatnya terhadap matematika? Standarnya apa gitu Pak keberhasilannya? Begini Bu Yus, saya itu bukan tidak mementingkan dari matematika enggak. Tetapi yang saya utamakan karakter mereka untuk berusaha bisa, itu yang sudah saya senang. Satu misal begini, tadinya mau mengerjakan matematika udah letak pulpen, kalau ada soal matematika kan anak-anak langsung naruh pulpen di kertas, udah sambil tengok-tengok. Itu kalau mereka bingung kan seperti itu, udah nggak mau. Kriteria awal yang sangat awal itu kalau dia itu walaupun nggak bisa, tapi yang megang pulpen, ngoret-ngoret, berusaha untuk bisa, itu udah senang saya. Itu yang pertama banget yang pengen saya dapatkan dari anak itu. Jadi misal ada materi matematika atau setelah kita ini ya pelajaran atau pas kita latihan gitu ya, mereka itu sudah megang pulpen, nyoret-nyoret, berusaha untuk bisa, walaupun nggak bisa. Dan yang nggak bisa berusaha tanya kepada saya, itu udah senang nih. Berarti apa yang saya lakukan meningkat. Walaupun nanti saya nggak ngelihat nilai dulu nih, nilai mungkin nomor 12. Karena fashion masing-masing anak berbeda. Sehingga saya lihat itu dulu, kalau dia itu membangun kerja kerasnya mereka, bekerja samanya mereka itu saya berhasil. Begitu Bu Yus. Baik Pak. Oh luar biasa Pak. Jadi yang dilihat kerjasamanya, usahanya Pak ya. Usahanya dulu ya terhadap pelajaran matematika gitu. Jadi tidak menyerah di awal gitu Pak ya kira-kira ya. Ya begitu Bu Yus. Ya, baik. Nah Pak, untuk melaksanakan semua itu nih Pak, Bapak membutuhkan peran serta pihak lain nggak Pak gitu? Atau butuh bantuan nggak dari pihak lain? Jelas, kita kan nggak bisa berdiri sendiri. Ada masalah itu harus gotong bersama. Kita juga nggak akan kuat gotong sendiri. Jadi yang desain pembelajaran semuanya kan di guru-guru gitu. Jadi juga depan ya kita membutuhkan pihak kurikulum untuk desain pelajaran dan sebagainya, ya kita pelaksana gitu kan ya, dalam arti di kelas itu ya kita bekerja sebaik-baiknya, tapi harus bareng-bareng, nggak pelajaran matematika saja, kan lintas pelajaran gitu kan, lintas sektor, fisika, kimia, biologi dan sebagainya. Nah, ini kalau kita bareng-bareng pasti satu dengan yang lain saling berhubungan gitu Bu Yus. Gitu Bu Yus. Ya Pak, wow, memang Pak betul sekali Pak. Apa kata Pak Wagino, memang berhasilan program yang kita lakukan di sekolah itu memang perlu kolaborasi ya Pak ya, dari pihak-pihak lainnya. Betul sekali Pak. Pak Wagino, nih nanti kedepannya mungkin bisa kita ngobrol lagi ya Pak ya, 1 bulan atau 2 bulan ke depan, melihat progres nih, apakah usaha-usaha yang Pak Wagino lakukan itu berhasil ya Pak ya, mudah-mudahan berhasil Pak ya. Siap Bu Yus, ke depan mudah-mudahan ada peningkatan lah. Setidaknya kalau sekarang baru 6 ya 6,5, 6,4, lama-lama juga jadi 7,5 gitu lah Bu Yus. Jadi ada progresnya Bu Yus. Ya, siap. Berarti targetnya dari 6 minimal jadi 6,5, meningkat lagi jadi 7 Pak ya. Ini begitulah, ada progres pelan-pelan lah. Begitu Bu Yus. Ya baik Pak, terima kasih banyak nih Pak Wagino. Aduh, ngobrol-ngobrol kita nih memberikan inspirasi nih kepada saya nih. Sama nanti di pelajaran bahasa Indonesia saya juga akan mencoba hal tersebut. Terima kasih ya Pak Wagino ya. Terima kasih Bu Yus dan terima kasih atas waktunya. Ya, sampai jumpa lagi ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di mute. Bagus. Nah, yang sekarang itu udah mantep, udah sesuai. Bu Yustika juga udah lebih santai gitu ya, maksudnya pertanyaannya sebagai coach juga terlihat gitu, terus setara juga, tidak merasa lebih atau kurang daripada Mister gitu. Udah bagus sih secara keseluruhan, udah lebih santai gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih ya Pak Wagino, Bu Seni. Terima kasih. Udah mau apa?